Sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, pada pagi hari ini kita berhadapan dengan sebuah bonsai atau apa ini? Penjing ya yang mempunyai konsep menampilkan sebuah panorama. Ya, ini adalah kita bisa sebut bonsai panorama ya, dengan view skalanya sedang, tidak terlalu jauh. Jadi apa yang digambarkan di sini sebagai pohon yang menempel di batuan atau hidup di batuan ini, sebenarnya batuan ini gambarannya bukan gunung yang besar yang tinggi, bukan. Ini adalah sebuah tebing kecil ataupun gunung tebing kecil ya, bukan berupa gunung yang besar. Karena apa? Karena pohon-pohon yang kita tanam di sini pohonnya cukup besar. Jadi skalanya akan merubah atau berubah ketika pohon ini saya tampilkan kecil-kecil sekali. Apabila kita tampilkan kecil-kecil sekali, maka presentasi batuan ini meskipun sama batunya ya, akan terlihat sebagai gunung yang besar dan tinggi. Tetapi ketika kita menanam pohonnya agak besar seperti ini, maka skalanya semakin membesar. Skala membesar berarti pandangannya semakin dekat ya. Pohonnya semakin jelas, maksudnya begitu. Otomatis kesan gunung tadi bisa berubah jadi tebing atau gunung batu. Ya, pohon-pohon santigi yang kita tanam di sini adalah pohon santigi yang satu jenis. Jadi daunnya akan sama semua dan karakter tumbuhnya akan sama semua. Inilah yang paling penting pada saat kita membuat sebuah bonsai grouping atau bonsai panorama atau bonsai berbatang banyak dan lain-lain. Yang paling penting disajikan adalah keseragaman dari spesies dan varian daunnya sekaligus. Ya, jadi akan kurang enak apabila kita bisa melihat banyak sekali perbedaan jenis daun atau varian daun pada sebuah kelompok tumbuh. Ya. Ini menggambarkan bahwa memang di daerah tersebut tumbuh pohon yang satu jenis. Kemudian pohon-pohon ini sudah ditanam cukup lama teman-teman, mungkin sekitar 2 tahun lebih. Ya, yang mana dalam masa itu kita hanya membiarkan saja pohonnya tumbuh sampai dia bisa mencapai pertumbuhan yang settle, yang bagus ya. Ini bukan 1-2 pohon, ini banyak sekali, lebih dari 10 pohon bisa mempunyai keseragaman tumbuh yang sama. Itulah yang kita proses selama 2 tahun. Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu saya sudah mulai melakukan pemilihan pertama ya, yaitu memangkas apa-apa pertumbuhan yang tidak perlu, kemudian memilih pertumbuhan atau cabang ranting yang diperlukan nantinya. Nah, inilah hasilnya. Ketika sayang sekali saya tidak membuat videonya ya pada saat saya melakukan pemilihan, tapi nanti bisa dilihat dengan jelas apa-apa yang saya lakukan 3-4 bulan yang lalu setelah saya melakukan pemilihan pada proses sekarang ini. Nah, jadi pada proses sekarang ini adalah pemilihan saya yang kedua. Semoga nanti bisa didapatkan perantingan yang siap untuk dibentuk, dikawat dan dibentuk untuk menjadi kerangka-kerangka tajuk. Pohon-pohon sudah saya set untuk mana yang menjadi pemimpin, mana yang menjadi pengikut, dan mana yang menjadi background, mana yang berada di foreground. Ya, cuman di sini memang saya boleh katakan membuat komposisi pohon grouping
cukup sulit teman-teman. Apalagi tuntutannya adalah beberapa pohon yang pola tumbuhnya tidak sama. Untuk kita jadikan menjadi sebuah komposisi yang rhyme. Rhyme itu berirama, ya, serasi, itu rhyme. Ya, jadi dari bentuk yang tidak seragam, kemudian ada yang tertanam di atas bukit, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada bahkan yang di tanah dan lain-lain. Ini faktor kesulitan tertentu dalam kita mengkomposisikan pohon grouping. Lain halnya dengan mengkomposisikan pohon grouping, tetapi pola tumbuh pohonnya sama semua. Semisalkan miring-miring semua atau lurus tegak semua dan lain-lain. Itu lebih mudah mengkomposisikannya. Nah, ini akan sangat challenge, tantangan buat saya untuk bisa membuat komposisi dari pertumbuhan pohon yang berbeda-beda. Kita ikuti prosesnya. Saya mulai dengan proses pemilihan cabang dan ranting. Kita mulai dengan pohon utama ini. Ini saya pilih menjadi pohon utama. Dia akan menjadi pemimpin dari semua komposisi atau semua pohon di komposisi ini. Ya, inilah pohon utamanya. Jadi yang pertama saya menentukan sama. Jadi anggap saja ini pohon satu ya, yang akan saya kerjakan dulu. Saya akan nanti menentukan gerak dasar, menentukan arah tumbuh, kemudian menentukan kekuatan tumbuhnya dan lain-lain. Dari sini dulu. Ini adalah kunci dari nanti segalanya saya mengerjakan yang lain. Ya, seperti pohon ini, saya akan memilih ini adalah gerak dasar utamanya ya. Jadi yang naik ini adalah gerak dasar utamanya. Ini saya potong dulu untuk memperlihatkan. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian ada arah tumbuh yang menuju ke atas dan ke belakang. Ini harus kita tentukan mana nanti yang menjadi terusan dari gerak batang ini. Ya, bisa ke sini, bisa yang belakang ini, bisa yang ke bawah ini, bisa yang ke belakang sini. Jadi ada 3 ya, bisa dilihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini kita pilih. Saya lebih memilih meneruskan yang ini. Nah, jadi kenapa saya memilih yang ini? Karena pertumbuhannya bisa ke depan nantinya ya. Nah, begini. Jadi meskipun gerak dasarnya ini ke belakang, terusannya nanti ke depan. Nah, disinilah calon nanti mahkota utama kita bentuk. Tentunya berdasarkan ini, kemudian kita memilih cabang-cabang yang di bawahnya. Ini belum terpakai, kita buang dulu. Nah, ini nanti kita pakai menjadi cabang. Ini kita pakai menjadi mungkin di sini leher ya, kemudian di sini mahkota. Nah, tetapi ini masih kecil, kita biarkan dulu. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan ini sebagai terusan gerak batang dan letak mahkota, arah tumbuh mau kita tentukan kemana? Mau ke atas boleh. Nanti lehernya ini kita arahkan 90 derajat ke atas. Mau ke samping sana, ke samping sini boleh. Ataupun ke samping sana berarti nanti kita memilih yang ini sebagai terusan. Ya, tapi lebih kayaknya akan saya pilih sedikit mengarah ke arah sebelah kanan. Sedikit sekali nantinya. Nah, dengan demikian saya akan memilih dominasi cabang ranting ini yang menuju ke arah kanan lebih banyak. Sedikit ya. Karena yang sebelah kiri juga ada pertumbuhan. Nah, itulah keseimbangan. Itulah keseimbangan. Nantinya dasar dari menentukan arah tumbuh ini adalah terjadinya irama tumbuh. Irama tumbuh yang akan mengikuti pemimpinnya ini. Jadi nanti semua ini akan mempunyai arah tumbuh yang kurang lebih sama. Saya menginginkan karena ini ada 2 komposisi atau 2 grup yang berjauhan ya, tetap ada arah tumbuh sedikit ke sebelah kanan, sedikit tetapi ya, otomatis nantinya yang di sebelah kiri pun bisa memberikan keseimbangan tumbuh yang cukup. Nah, ini pemilihan cabang saya yang pertama. Teman-teman bisa melihat ya, dari pertumbuhan cabang ini, saya sudah melakukan pemotongan di awal. 3-4 bulan kemudian dia numbuh. Ini adalah
ini adalah pertumbuhan yang kedua. Nah, dari pertumbuhan kedua ini muncullah ranting-ranting ini. Ini adalah ranting-ranting yang akan saya sisakan untuk perantingan berikutnya menuju ke arah sebelah sini. Ini sudah saya pilih. Sekarang yang ini. Ada pertumbuhan yang turun ke bawah, saya pikir terlalu panjang ya. Dengan besaran cabang yang tidak terlalu besar nantinya akan bermasalah. Apabila saya mempertahankan ini terlalu berat, nanti cabang ini menahan pertumbuhan yang panjang ini. Jadi ini saya potong sampai di sini saja. Jadi nantinya yang akan saya gunakan dua ranting ini. Nah, karena masih terlalu panjang, saya pendekkan. Cara memendekkan dengan memilih tunas-tunas yang ada ini. Apabila kita perlu sepanjang ini, ya kita potongnya di sini. Nah, tetapi apabila kita perlu pendek, kita potongnya di sini. Yang paling penting ada tunas penggantinya ini. Jadi nanti dia bisa bertumbuh lagi. Nah, ini saya butuh agak panjang, saya potong di sini. Ini saya kurangi dulu. Dengan menyisakan ini, nanti akan meneruskan pertumbuhan generasi berikutnya. Generasi 1, generasi 2. Level 1, level 2. Sengaja di sini saya buka untuk menunjukkan adanya pertumbuhan kemari. Tetapi karena ini besar sekali ya, jadi kemungkinan terlihat dominasi yang tadi kita tentukan ke arah kanan, di sini ada pertumbuhan ke kiri yang besar. Caranya diperingan dengan cara dikurangi agak banyak. Sekarang keseimbangan tumbuhnya sudah hampir cukup karena saya hanya menyisakan sedikit sekali di sini. Nah, oke, saya lanjut dulu teman-teman dengan proses pemilihan ini. Yang paling penting saya sudah utarakan bagaimana prinsip kita memilih tadi sesuai dengan arah tumbuh yang sudah kita tentukan. Kita mulai melakukan pemilihan cabang dan rantingnya. Ya, ini saya sudah sampai pada kelompok yang paling besar kedua. Disinilah saya harus melakukan pemilihan lagi, tetap menyesuaikan konsekuen dengan arah tumbuh yang sudah ditentukan.
Jadi meskipun kemungkinan analisa kita secara keindahan mungkin lebih baik saya mengarahkan tumbuh pohon yang di kelompok ini menuju ke kiri, yang di sana menuju ke kanan. Jadi seolah-olah pohonnya arah tumbuhnya bisa berhadapan begini. Tetapi saya pikir tidak ada alam yang menentukan arah tumbuh dalam satu kelompok, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan dan lain-lain. Saya lebih memilih arah tumbuh sedikit ke arah kanan sekalian, dengan konsekuensi pohon yang ini juga akan saya tumbuhkan arah tumbuhnya dominan ke kanan sedikit. Nah, di sini saya melakukan pemilihan di pohon utamanya. Ini adalah pohon utamanya pada kelompok ini, bisa dilihat ya. Sama pada prinsipnya saya harus menentukan mahkota terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah gerak batang yang menuju ke mahkota utama di pohon ini. Nah, inilah nantinya saya bentuk kelompok mahkota. Selanjutnya tinggal mengikuti mana-mana yang diperlukan. Ya, dengan demikian sudah mempresentasikan sedikit pertumbuhan ke arah sebelah sini. Pohonnya kecil-kecil teman-teman, jadi berdiameter kurang lebih 2 cm, 1 cm, 1,5 cm. Saya harus membuat apa ini namanya, masing-masing pohon ini seringan mungkin ya, agar tidak nantinya sudah kecil terlalu rimbun daunnya sehingga gerak dasar dan lain-lain tidak kelihatan. Tetap orientasi kita memperlihatkan pergerakan-pergerakan pertumbuhan pohon. Jadi itu nanti yang akan menimbulkan irama dan kesan natural. Tapi kalau terlalu rimbun, saya nanti kurang bisa mempresentasikan hal tersebut. Jadi pertumbuhan-pertumbuhan yang berlebihan terpaksa saya kurangi dulu. Seperti ini, yang ke bawah saya kurangi. Jadi nanti pohonnya lebih simpel.
Nah, ini saya sudah selesai teman-teman melakukan pemilihan tadi. Tentunya sambil menentukan berdasarkan konsep yang sudah saya tentukan, yaitu membuat grouping landscape pohon yang hidup di sebuah area ya. Kebetulan ini ada beberapa titik tumbuhnya, artinya tempat dia tumbuh 1, 2, 3, 4, 5 dengan komposisi yang sudah saya tentukan seperti ini. Ya, jadi yang paling penting konsep itu tadi sudah ditentukan, kemudian secara detail arah tumbuh juga sudah saya tentukan. Ya, sekarang tinggal saya tadi barusan adalah implementasi atau upaya saya mewujudkan konsep tersebut. Ya, arah tumbuh mungkin sulit sekali dari komposisi yang demikian untuk ditentukan, makanya tadi saya tentukan arah tumbuhnya sedikit mengarah ke sebelah kanan sedikit ya. Dengan upaya-upaya seperti memberikan keringan di sebelah kiri seperti ini, saya sudah sedikit banyak sudah ada usaha saya, itulah usaha saya untuk mewujudkan arah tumbuh yang sedikit ke kanan. Selanjutnya ini adalah proses pembentukan atau pengarahan. Terlebih dahulu kita lakukan pengawatan. Ya, ini tadi sudah kita lakukan pengawatan dan sekarang saya akan melakukan pengarahan. Tentunya ini masih dalam tahap kita mengarahkan saja, belum ada proses pembentukan atau pembuatan tajuk dan lain-lain. Jadi masih dalam tahap yang diarahkan saja sesuai dengan kebutuhan arah tumbuh tadi yang sudah ditentukan.
Teman-teman, saya akan menambahkan satu pohon pada komposisi ini, yaitu pohon ini. Ini adalah jenis pohon yang sama yang kita tanam juga secara bersamaan waktu itu, sehingga saya masih punya persediaan apabila ada keperluan penambahan. Saya akan menambahkan pohon ini, mungkinan di sebelah sini atau di sebelah depan sini. Kayaknya di depan sini ya, supaya kesan bahwa ini hanya tebing batu bukan gunung lebih tercapai apabila saya menanam di datarannya ini, di tanah yang landai ini, di tanah yang datar ini. Kemungkinan itu dulu, nanti kita lihat apakah masih ada perlu di sebelah sini atau bagaimana. Nanti kita lihat lagi. Ya, ini kurang lebih akan begini pohonnya. Saya pikir satu ini dulu ya. Nanti apabila diperlukan mungkin ada spot-spot lain yang ingin kita tambahkan. Saya lakukan ini pembatasan dulu agar media di pohon yang baru ini bisa cukup. Ya, oke. Saya pikir cukup di sini dulu ya teman-teman untuk konten kali ini, yaitu membuat panorama perbukitan pohon santiki. Oke, semoga ini bermanfaat. Tetap terus ikuti channel YouTube Bokopat untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.